Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini umat-Mu dengan seluruh jemaat-Mu datang di hadapan-Mu di hari yang khusus ini untuk memperingati hari di mana Yesus mati di atas kayu salib untuk kami. Bapa, ajar kami untuk mengenal kasih-Mu lebih dalam dan untuk mengerti kenapa Engkau harus mati. Tuhan, pimpin kami di dalam mengenal Engkau, rencana-Mu, salib-Mu, supaya kami lebih memaknai hidup kami di dalam penebusan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Pimpin kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, pakai hamba-Mu menyampaikannya, biarlah hati, pikiran, perasaan kami sepenuhnya tertuju kepada firman-Mu dan mengerti firman-Mu lewat tuntunan dari Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa, sucikan kami Tuhan, kuduskan kami, dan kami menolak segala pekerjaan roh-roh yang lain yang tidak berasal daripada Tuhan. Kami menolaknya dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan biarlah pemberitaan firman-Mu ini hanya dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom seluruh jemaat. Hari ini orang Kristen di seluruh dunia memperingati hari Jumat Agung. Hari di mana Yesus disalibkan. Hari di mana Yesus mati untuk kita. Nah, kita coba mau mengenali ya lebih dalam lagi makna daripada kematian Yesus itu. Jadi tema kita hari ini ya, yang perlu kita memaknainya adalah kenapa Yesus harus mati, harus menumpahkan darah dan tergantung di salib. Ada 3 kata yang saya merahin ya. Kenapa dia harus mati, mencurahkan darah, dan tersalib untuk menyelamatkan kita. Nah, sebagaimana saya pernah menyampaikan, kita harus mengingat selalu kenapa Yesus harus mati, kenapa Yesus harus menumpahkan darah, dan kenapa matinya harus disalib. Nah, ada orang yang bukan Kristen bertanya, kenapa Tuhannya orang Kristen itu harus capek-capek datang ke dunia untuk menyelamatkan kita? Bukankah dia Allah? Kalau dia Allah, tentu kan dia sanggup menyelamatkan kita tanpa harus datang menjadi manusia. Allah yang macam mana itu? Allahnya orang Kristen, kenapa harus capek-capek datang dari surga menjadi manusia hanya untuk menyelamatkan manusia? Bukankah dia Allah yang maha kuasa? Bukankah dia Allah yang luar biasa? Dengan sekali jentik begini, dia bisa menyelamatkan kita. Bukankah begitu ya logikanya? Nah, coba mari kita lihat dulu ya. Kita lihat di dalam Alkitab itu begitu banyak janji Tuhan. Dalam Alkitab ya. Nah, ada janji Tuhan yang pertama di dalam kitab perjanjian baru. Janji itu berkata apa? Nah, saya minta kesediaan Li sebelum di operasi nanti bacakan ayat ini ya Li ya. Li ambil dulu Alkitabnya, sebagian nanti harus dibaca di Alkitab, sebagian tertulis di sini ya. Li siap Li? Mana Li? Kata tuh langsung bacain. Ya. Ya. Kita baca dulu, ini ada di slide ini, bisa dibaca di sini. Ya. Janji pertama dalam kitab perjanjian baru terdapat di dalam Matius 1 ayat 21. Eli silahkan baca. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, ini janji pertama dalam kitab perjanjian baru
di mana Tuhan berkata ya melalui malaikat kepada Maria bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi janji pertama Tuhan adalah menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa semua manusia sudah berdosa. Dan manusia yang sudah berdosa itu hanya bisa diselamatkan oleh Yesus. Dan arti nama Yesus itu adalah penyelamat. Tuhan penyelamat, ya, atau juru selamat. Jadi sejak dari permulaan perjanjian baru, kitab Matius pasal 1 ayat 21, di situ firman Tuhan telah berjanji. Janji pertama itu mengatakan, aku akan menyelamatkan umatku dari dosa mereka. Nah, ini janji Tuhan yang pertama, ya. Nah, lalu mari kita lihat dulu sebenarnya apa arti menyelamatkan umatnya dari dosa mereka? Ada apa rupanya dengan dosa? Kenapa harus diselamatkan? Menyelamatkan umatnya dari dosa itu punya makna apa? Nah, ada dua makna penting yang harus kita menyadari, ya. Kenapa Tuhan harus menyelamatkan kita dari dosa kita? Menyelamatkan dalam arti apa? Nah, siap-siap Eli, ya. Pertama, arti menyelamatkan mereka dari dosa mereka. Arti pertama adalah menyelamatkan mereka dari dosa yang membawa mereka kepada maut, yaitu upah dosa. Coba Li baca Roma 6 ayat 23, Li. Sebab Roma 6 parah. Roma 6 ayat 23, Li. Ini Roma 6. Baca dulu. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Jadi menyelamatkan mereka dari dosa, arti pertama adalah menyelamatkan mereka dari upah dosa. Dari maut. Artinya maut di sini adalah kematian yang kekal. Artinya maut di sini adalah neraka. Jadi menyelamatkan manusia yang berdosa dari neraka. Ini pengertian yang pertama. Menyelamatkan manusia dari upah dosa, yaitu maut, ya. Artinya menyelamatkan manusia dari kematian kekal ke dalam hidup yang kekal. Inilah arti yang pertama dari menyelamatkan mereka dari dosa mereka. Nah, Yesus menyelamatkan kita bukan hanya dari neraka saja, ya. Bukan hanya dari neraka saja. Dari apa lagi yang kedua? Nanti silakan coba baca, Lia. Yang kedua adalah menyelamatkan dari dosa yang memperhamba manusia selama hidup di dunia. Ya. Roma 6 ayat 6. Baca, Li. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, agar jangan kita menghambakan diri lagi dalam dosa. Ya, jadi Yesus datang mati di atas kayu salib tidak sekedar membawamu ke surga. Yang kedua ini jauh lebih penting. Karena kita selama hidup di dunia, Yesus menyelamatkan kita dari perhambaan dosa. Artinya menyelamatkan kita dari karakter dosa menjadi karakter yang kudus. Kalau selama ini kita punya karakter bohong, punya karakter malas, punya karakter berbuat dosa, mencuri dan sebagainya yang menjadi kebiasaan kita. Nah, Yesus juga mati untuk itu.
supaya kita tidak lagi memiliki karakter yang berbau dosa, tapi memiliki karakter yang kudus, menguduskan hidup kita selama kita hidup di dunia. Ini jauh lebih penting. Kenapa? Karena ini akan menentukan nanti upah kita di surga. Orang yang percaya Yesus pasti masuk ke surga. Tetapi bagaimana nanti dia di surga tergantung dengan yang nomor 2 ini. Bagaimana kehidupan kita selama hidup di dunia. Dengan kata lain, kita diselamatkan Tuhan dari hamba dosa menjadi hamba Kristus selama kita hidup di dunia. Ya. Nah, kembali kita tadi ke janji yang pertama, ya. Ingat ya, janji yang pertama tadi ini disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf, ya, bukan kepada Maria, ya, kepada Yusuf, memberitahukan kepada Yusuf bahwa istrimu atau tunanganmu yaitu Maria itu mengandung dan dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus juru selamat karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ini janji pertama dalam perjanjian baru dari Matius 1 ayat 21. Luar biasa. Janji pertama Tuhan adalah keselamatan. Nah, lalu di dalam bagian yang tadi kita bahas, kita harus benar-benar mengerti Yesus mati di hari Jumat Agung yang kita peringati sekarang itu untuk menyelamatkan kita dari 2 hal yang terkait dengan dosa. Yang pertama, dari upah dosa, sehingga kita beranjak dari kematian yang kekal kepada hidup yang kekal. Dari neraka menuju ke surga. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa sekali lagi, Yesus mati untuk menyelamatkanmu, menyelamatkan kita dari perhambaan dosa yang selama ini kita alami di muka bumi ini, yaitu dari karakter dosa, dari perhambaan dosa menjadi hamba Kristus. Nah, kita tahu ya, banyak atau sebagian dari anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus, yang sudah memiliki Yesus, yang sudah diselamatkan dari nomor 1, tetapi belum selamat dari nomor 2. Masih berbau dosa, masih menjadi hamba dosa, masih misalnya minum minuman keras, berjudi, dan melakukan dosa-dosa yang lain. Ingat, Yesus mati menebus dosamu, termasuk dosa yang memperhamba hidupmu atau memperhamba hidup manusia. Nah, sekarang kita kembali ke topik ini yang paling penting. Yesus membereskan dosa kita dengan cara dia harus mati. Ya. Dia harus menumpahkan darah. Dia harus tergantung di salib. Ini yang tidak ada di dalam iman agama-agama yang lain. Kenapa Allah yang berkuasa itu seolah-olah dia tidak sanggup menyelamatkan kita dari surga? Kenapa dia harus jadi manusia? Ya. Kenapa dia harus menumpahkan darah? Kenapa dia harus disalib? Nah, mari kita lihat jawabannya. Inilah iman Kristen yang luar biasa. Kenapa dia harus mati? Kenapa dia harus menumpahkan darah? Dan kenapa dia harus tergantung di salib? Mari kita lihat jawaban yang pertama, kenapa dia harus mati. Li, siapkan Matius 20 ayat 28. Ya. Nah, jawaban yang pertama, kenapa dia harus mati? Karena dia mau menebus. Dia mati sebagai tebusan untuk membayar upah dosa kita. Tebusan, ditebus. Ya. Coba baca dulu Matius 20 ayat 28. Ya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, menjadi tebusan. Tebusannya apa? Apa, Li, tebusannya, Li? Tadi di ayat itu, Li. Bagi banyak orang. Ya, apa yang dia serahkan? Nyawanya. Ya, dia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan.
Artinya dia harus mati. Kenapa? Ya jawabannya sederhana. Tadi dikatakan manusia berdosa, upah dosa adalah kematian, mati. Nah, bagaimana menebus kematian ini? Bagaimana supaya kita tidak mati? Harus ditebus dengan kematian. Ngerti ya maksudnya ya? Kalau tidak kita yang mati. Jadi harga tebusannya itu adalah nyawa. Yaitu mati. Karena yang mau ditebus adalah manusia yang akan binasa. Nah, dengan kata lain, Yesus membayar tebusan itu dengan nyawanya sehingga dia harus mati untuk membayar upah dosa kita. Ya. Itulah sebabnya di atas kayu salib Yesus berkata, "Sudah selesai." Nah, kata "sudah selesai" dari kalimat Yesus itu dalam bahasa Yunaninya adalah bahasa aslinya tetelestai. Tetelestai itu sama seperti dalam dunia dagang, kita dikasih bon, di bon itu distempel lunas. Stempel lunas artinya sudah dibayar. Sudah dibayar. Dibayarnya dengan cara apa? Sesuai dengan cara yang harus dialami oleh manusia. Yang harus binasa, maka Yesus mengalami maut itu di neraka. Maut itu di atas kayu salib. Sorry ya. Jadi salib Kristus waktu Yesus mengalami penderitaan di atas kayu salib itu adalah gambaran neraka yang dipindahkan oleh Bapa di atas kayu salib. Supaya dia menanggung itu untuk kita. Supaya kita ditebus. Sehingga kita tidak lagi mengalami kematian. Tidak lagi mengalami neraka itu. Ya. Sekali lagi, Yesus mati mengalami neraka di atas kayu salib. Yesus mati mengalami neraka di atas kayu salib sebagai tebusan supaya kita tidak masuk ke dalam neraka. Wah, ini luar biasa. Itu sebabnya dia harus mati. Itu sebabnya dia harus mati. Ya, untuk menggantikan kita yang harusnya mati. Nah, lalu yang kedua, kenapa dia harus menumpahkan darah? Ya, Yesus menumpahkan darah sebagai meterai pengampunan. Coba Li baca Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dengan kata lain, harus ada darah yang suci yang tertumpah supaya kita bisa diampuni dari dosa-dosa kita. Ya. Nah, itu sebabnya kenapa Yesus harus datang menjadi manusia. Coba perhatikan ya. Kalau Yesus tidak datang menjadi manusia, darah siapa yang bisa ditumpahkan? Karena darah manusia yang ada di bumi semuanya, kata firman Tuhan, kotor. Semuanya berbau dosa. Sementara di surga ada Allah yang tidak berdosa, tetapi tidak ada darah. Sehingga Allah harus jadi manusia supaya ada darah yang suci yang bisa ditumpahkan. Oh, ini sangat dalam ya. Kenapa Allah menjadi manusia? Supaya Allah bisa menumpahkan darah di dalam manusia Yesus. Wah, ini
pengertian yang sangat dalam sekali. Itulah sebabnya Allah itu begitu berkorban untuk kita. Dia meninggalkan surga, meninggalkan tahtanya hanya untuk kita, supaya dia menjadi manusia yang dibalut oleh daging dan darah, supaya melalui daging dan darahnya yang kudus itu, dia menumpahkan darahnya, supaya ada meterai pengampunan. Wah, kalau seandainya jemaat membayangkan dan memperhatikan ini ya, betapa dalamnya kasih Tuhan itu, sehingga dia mau menjadi manusia untuk menggenapi firman Tuhan itu, yaitu menjadi manusia yang memiliki darah, supaya darah itu dicurahkan, karena hanya darah Yesus saja yang kudus, hanya darah Yesus saja yang suci, hanya darah yang suci yang bisa mengampuni manusia yang berdosa. Itulah sebabnya kenapa Allah harus menjadi manusia. Kalau tidak menjadi manusia, firman Tuhan ini tidak bisa digenapi. Kalau Allah tidak menjadi manusia, manusia tidak mungkin bisa ditebus. Kalau Allah tidak menjadi manusia, manusia semuanya akan mati di dalam dosanya. Puji Tuhan, Yesus mau menjadi manusia. Dan dia rela berada dalam tubuh manusia yang fana seperti kita ini, sehingga dia bisa mencurahkan darah. Puji Tuhan. Ya. Dan yang terakhir ini, ya, yang terakhir, kenapa harus salib? Ya, Yesus tergantung di salib, mati di salib untuk membereskan kutuk dosa. Ini satu lagi kebenaran. Baca Galatia 3 ayat yang ke-13. Baca, Li. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Di dalam perjanjian lama ada sebuah hukum, yaitu hukum bahwa setiap orang yang tidak bisa memenuhi hukum Taurat, yang tidak bisa melakukan kehendak Allah 100% sesuai dengan hukum Taurat itu, maka dia terkutuk. Manusia terkutuk. Nah, manusia terkutuk hukumannya digantung. Manusia terkutuk, hukumannya digantung. Itu firman Tuhan yang ditegaskan oleh Tuhan dalam perjanjian lama. Lalu bagaimana Yesus membereskan manusia yang terkutuk ini? Dia mengganti kita di atas kayu salib itu, membereskan kutuk dosa. Tidak saja membereskan maut tadi, tapi membereskan kutuk dosa. Nah, kutuk dosa ini adalah hidup yang tidak diberkati selama di dunia. Termasuk tadi di dalamnya hidup yang selama ini diperhamba oleh dosa. Dibereskan Tuhan di atas kayu salib. Dibereskan oleh Yesus di atas kayu salib dengan cara tergantung. Nah, coba perhatikan nomor 2 dan nomor 3. Ya. Kalau Yesus hanya menumpahkan darah, tetapi tidak tergantung, maka penebusannya tidak sempurna. Contoh ya. Seandainya pada waktu itu Yesus ditombak oleh tentara Romawi. Ditombak, mati, dia mencurahkan darah. Ditombak lambungnya, mati dia mencurahkan darah. Tapi bukan disalib matinya. Maka pengampunan dan penebusan tidak bisa dilaksanakan. Karena tidak tergantung. Tidak tersalib dia. Kalau hanya nomor 2 yang dilakukan oleh Yesus, darahnya tidak cukup untuk membereskan kutuk dosa. Wah, ini kebenaran yang dalam. Ya? Nah, lalu kalau Yesus hanya tergantung di atas kayu salib, misalnya tergantungnya itu dengan cara diikat lehernya, ya. Kalau dia dengan cara diikat lehernya, digantung, lalu tidak mencurahkan darah, maka penebusannya pun tidak sempurna. Puji Tuhan,
Yesus menumpahkan darah dan tersalib di atas kayu salib itu memenuhi dua persyaratan yang Tuhan kerjakan untuk menyelamatkan kita dari upah dosa dan dari kutuk dosa. Dia menyelamatkan kita dari upah dosa dengan darahnya, lalu dengan kutuk dosa dengan tersalib di atas kayu salib, yang menjadi satu paket keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus, yaitu darahnya dan salibnya. Wah, kalau saya mengingat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, luar biasa Tuhan memproses penebusan untuk kita itu. Ya. Itu sebabnya dia harus jadi manusia. Kalau dia tidak jadi manusia, dia tidak bisa menumpahkan darah. Kalau dia tidak menjadi manusia, dia tidak bisa tergantung di atas kayu salib. Allah nggak bisa tergantung. Allah nggak bisa menumpahkan darah. Puji Tuhan bahwa Allah melakukan semuanya itu di dalam Yesus hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu, mari kita bersyukur bahwa Yesus telah mati untuk kita sehingga kita bisa hidup bagi Dia. Coba Li baca 2 Korintus 5 ayat 15, Li. Ya, Li. Dua Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Iya, kita sangat bersyukur. 2 Korintus 5 ayat 15 ini ingin menyimpulkan bahwa makna kematian Yesus yang kita peringati hari ini, maknanya adalah supaya kita bisa hidup bagi Dia. Supaya kita bisa hidup bagi Dia di bumi ini dan hidup bagi Dia di surga. Itu kesimpulannya. Dengan cara membereskan dosa. Nah, mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus kita itu luar biasa. Dan tidak ada dalam agama lain yang seperti Yesus. Dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Karena itulah dia datang dari surga. Apalagi ketika kita merenungkan 7 perkataan Yesus di atas kayu salib itu, ya, yang menjadi satu paket keselamatan. Kalimat pertama yang dikatakan oleh Yesus adalah, ampunilah Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Salib itu adalah gambaran kasih Tuhan kepada orang berdosa. Ya. Gambaran kasih Tuhan kepada orang berdosa. Lalu setelah itu Yesus berkata kepada orang yang di sebelahnya, yaitu yang disalib. Ini kalimat yang kedua. Karena penjahat yang di sebelah kanannya itu, ya, ada 2 penjahat, sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan dalam tradisi gereja dikatakan yang sebelah kanan itu orang yang berseru kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang dalam kerajaanmu. Lalu Yesus berkata, nah ini kalimat yang kedua, pada hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Artinya apa? Kalau tadi salib adalah kasih Tuhan kepada manusia yang berdosa. Yang kedua, salib itu adalah kasih Tuhan kepada mereka-mereka yang percaya kepada Yesus. Seperti si penjahat itu. Ya. Lalu setelah itu Yesus berkata, ini berkata kepada ibunya, berkata kepada muridnya. Dan kalimat Yesus yang ketiga ini, dia berkata kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Menunjuk kepada muridnya. Lalu dia berkata kepada muridnya, inilah ibumu. Kasih itu bukan saja untuk mereka-mereka yang berdosa, untuk mereka-mereka yang baru bertobat, tapi juga kasih kepada gerejanya, keluarga daripada Yesus, sahabat-sahabatnya. Itu salib. Itu salib. Nah, lalu setelah dia mengatakan itu, perhatikan ya,
Yang pertama, kasihnya kepada manusia yang berdosa. Yang kedua, kasihnya kepada orang berdosa secara khusus yang bertobat. Dan yang ketiga, kasihnya kepada ibunya dan saudara-saudaranya, murid-muridnya. Itulah kasih kepada gerejanya. Dan yang keempat, Yesus berkata apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, sekali lagi saya ingin mengatakan kepada seluruh jemaat, kalimat Yesus yang keempat ini. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kalimat inilah yang diucapkan oleh Yesus sekitar jam 3. Setelah 3 jam itu gambaran daripada kegelapan. 3 jam itu dunia gelap, matahari tidak terlihat. Mulai dari jam 12 sampai jam 3 sore. Dan itu gambaran neraka yang begitu gelap itu. Itu gambaran neraka yang begitu gelap yang ditanggung oleh Yesus. Dan kalimat Yesus ini untuk menunjukkan bahwa orang yang mengalami neraka itu adalah orang yang ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang dicampakkan oleh Bapa. Karena itulah Yesus berteriak, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itulah kasih yang terbesar di atas kayu salib itu. Dia menanggung penderitaan ditinggalkan oleh Bapanya. Menanggung penderitaan neraka yang ada di atas kayu salib. Nanti ini saya ingin kita merenungkan ini. Inilah puncak kasih Yesus di atas kayu salib. Dan inilah kalimatnya yang keempat. Kalimat pertengahan ya. 1, 2, 3, 4 puncaknya. Dari 7 kalimat itu. Ini kalimat Yesus. Luar biasa. Luar biasa. Dan untuk pertama kali, kalau Bapak Ibu baca dalam perjanjian baru, untuk pertama sekali Yesus menyebut Tuhannya itu dengan Allah, bukan lagi Bapakku. Biasanya Yesus selalu menyebut Tuhannya itu Bapa. Aku dan Bapa, Bapa kami yang di surga. Aku dan Bapa satu. Bapa mengutus aku, Bapa, Bapa, Bapa. Tapi pada saat itu pertama kali Yesus tidak bisa lagi menyebut Tuhannya itu Bapa. Kenapa? Sudah putus hubungan. Sudah putus hubungan. Hubungan Bapa anak. Sudah putus gara-gara kita. Yang keempat inilah kasih yang begitu besar. Yang mau menggantikan kita. Di atas kayu salib itu. Ya. Lalu kemudian kalimat yang kelima. Apa dikatakan kalimat yang kelima? Aku haus. Aku haus. Nah, kalau kita baca dalam Alkitab, orang-orang, ini salah satu pengertian yang dalam ya. Orang-orang yang di neraka, sama seperti ditunjukkan oleh kisah Lazarus dan orang kaya ya, yang sama-sama mati. Orang Lazarus ada di pangkuan Abraham, orang kaya itu ada di alam maut. Lalu orang kaya itu memanggil Abraham supaya si Lazarus mengirimkan air. Aku haus, menderita. Yesus menggambarkan penderitaan di neraka itu dengan kalimat yang keenam itu, yaitu aku haus. Tidak sekedar Yesus menderita karena kegelapan dalam neraka, tapi penderitaan karena kehausan di dalam neraka itu. Itu kasih Tuhan ya, yang luar biasa. Lalu kalimatnya yang keenam. Disitulah puncaknya Yesus berkata apa? Sudah selesai. Dia menebus. Dia membayar upah dosa tadi itu. Yang digambarkan dengan keterpisahannya dengan Allah. Eli, Eli lama sabachthani. Yang digambarkan dengan aku haus. Penderitaan di dalam neraka itu dialami oleh Yesus untuk menebus kita. Sehingga kita tidak lagi mengalaminya. Sampailah kalimat yang ketujuh. Yang berkata, Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Di kalimat ketujuh ini Yesus kembali menyebut Tuhannya itu Bapa. Artinya apa? Pulih hubungan.
Ini menggambarkan kasih Yesus yang memulihkan hubungan kita dengan Bapa yang tadinya seteru menjadi pulih di dalam Yesus. Coba perhatikan luar biasanya kalimat demi kalimat yang dikatakan oleh Yesus. Kenapa dalam kalimat keempat dia tidak berkata, Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak. Ingat kalimat yang dipakai Yesus itu untuk menggambarkan. Dia sudah dicampakkan oleh Bapa untuk menggantikan kita. Sehingga dia hanya bisa berkata, Allahku, Allahku. Lalu kemudian di kalimat yang ketujuh dia berkata, Bapakku, kuserahkan nyawaku. Nah, saya rindu sekali seluruh jemaat memahami makna daripada kematian Yesus ini. Memahami makna kematian Yesus ini yang setiap Jumat Agung kita peringati. Bahwa Yesus mati menderita untuk kita. Ya, mari kita bersyukur. Kematian Yesus itu yang membuat kita bisa hidup bagi Kristus. Dan setiap kalimat-kalimat Yesus yang di atas kayu salib itu menggambarkan kasihnya yang begitu luar biasa kepada kita. Kasihnya kepada orang berdosa. Kasihnya kepada orang yang secara khusus mau bertobat. Dan kasihnya kepada gereja. Kasihnya kepada kita dengan cara mengalami maut itu. Kasihnya kepada kita dengan cara mengalami kehausan. Gambaran daripada neraka itu. Dan kasihnya itu pula yang membuat dia melunasi semuanya itu. Dan kasihnya itu pula yang membawa kita pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Saya rindu seluruh jemaat bisa memaknai kematian Tuhan Yesus ini. Ya. Hanya dia yang bisa menyelamatkan kita. Karena itu satu-satunya cara untuk membalas kebaikan Tuhan Yesus itu yang sebenarnya tidak bisa kita balaskan. Satu-satunya cara seperti kata 2 Korintus 5 ayat 15 tadi adalah kita sudah mati, Yesus sudah mati supaya kita hidup bagi dia. Hidup bagi Yesus, hidup bagi Tuhan, itulah cara yang bisa kita lakukan untuk membalaskan kebaikannya yang tidak terbalaskan itu. Mari jemaat, dan ini hanya bisa berlaku. Ini hanya berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Sekali lagi, ini hanya berlaku. Kita hanya bisa menerima pengampunan dari Tuhan Yesus itu apabila kita percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi anaknya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Yesus. Engkau rela datang menjadi manusia supaya Engkau menggenapi rencana Bapa menyelamatkan kami umat-Mu. Dengan mati di atas kayu salib. Mencurahkan darah. Supaya seluruh tuntutan. Seluruh upah dosa yang harus kami nikmati dan harus kami alami itu. Boleh dibayar. Dibayar oleh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh. Bapa, ampuni kami Bapa yang selama ini tidak menghargai pengorbanan-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami menghinakan salib Kristus dengan tidak hidup untuk Tuhan. Ampuni kami. Ajar kami untuk hidup bagi Tuhan sebagai tanda kasih kami kepada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini seluruh jemaat-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang memimpin, memberkati seluruh jemaat-Mu. Boleh mengalami kasih Tuhan, mengalami kasih Yesus di dalam kematian Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dari kekal sampai kekal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.